Pemirsa, jumpa lagi dalam Jurnal Barata. Dalam konteks geopolitik, ada satu hal yang signifikan serta patut diperhitungkan, yaitu kepentingan nasional. Kenapa? Karena kepentingan nasional lah yang mendorong sebuah negara dalam bersikap, serta memilih posisi terbaik yang paling menguntungkan di tengah arena politik global. Dalam kasus perang di Ukraina misalnya, mari kita lihat posisi kepentingan nasional Tiongkok. Memang benar bahwa posisi resmi yang ditampilkan Tiongkok di panggung global dalam konflik Ukraina adalah netral dan menjaga relasi baik dengan semua pihak. Tiongkok bahkan tidak ikut-ikutan memboikot Rusia dan juga secara teratur mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Meski demikian, bagi kita yang mengenal Tiongkok dengan baik dan telah menggali lebih dalam terkait kebijakan di Tiongkok, nampak jelas bahwa kepentingan nasional Tiongkok sebenarnya menginginkan Rusia memenangkan perang di Ukraina. Perilaku seperti ini adalah hal yang biasa dalam percaturan geopolitik, di mana setiap negara harus bisa menjaga sebaik mungkin kepentingan nasionalnya agar tidak diganggu dan diintervensi oleh negara lain. Pemirsa, dalam Jurnal Barata kali ini kita akan cari tahu kenapa Tiongkok inginkan Rusia menang perang dengan Ukraina, dan apa sebenarnya kepentingan nasional Tiongkok di Rusia dalam konflik tersebut. Selengkapnya, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, bagi Tiongkok, perang Rusia-Ukraina hanyalah permukaannya saja. Karena yang terjadi sebenarnya adalah Rusia sedang berperang melawan Amerika Serikat atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Sedangkan Ukraina hanyalah bidak catur yang dimainkan oleh mereka. Buktinya, perang Ukraina yang dimulai pada tahun 2014 ternyata adalah siasat Amerika Serikat yang melancarkan revolusi martabat untuk menjatuhkan presiden terpilih Viktor Yanukovych dan merubah Ukraina menjadi sebuah negara vasal. Perlu diketahui, negara vasal adalah negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain secara internasional. Jika negara vasal dalam bahaya dan diserang negara lain, maka sang negara pelindung akan membantu negara vasal tersebut. Saat ini, istilah yang lebih umum adalah negara boneka, protektorat, atau negara asosiasi. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, bahkan secara terbuka mengemukakan bahwa perang Ukraina telah dimulai tahun 2014 dan sejak itu Amerika Serikat atau NATO meningkatkan anggaran militer untuk menyiapkan pasukan tempur di front timur, yaitu di Polandia, Lituania, Ukraina, negara-negara Baltik, dan di Laut Hitam dengan tujuan mengepung dan persiapan invasi ke Rusia. Makanya bagi Tiongkok yang sangat memahami betul apa yang sebenarnya terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, hanya punya satu pilihan, yaitu kemenangan bagi Rusia. Mengapa demikian? Iya, tentu saja karena Tiongkok mempunyai kepentingan terhadap Rusia. Pertanyaannya, apa sajakah yang menjadi kepentingan Tiongkok terhadap Rusia? Pemirsa, mari kita sama-sama cermati yang pertama, keamanan perbatasan negara. Coba kita perhatikan sebuah kota kecil di perbatasan Tiongkok-Rusia, yaitu Manzhouli di Provinsi Mongolia Dalam. Di peta bahkan nampak jelas bahwa perbatasan tersebut sangat terbuka, yang bahkan tembok atau pagar kawat berduri pun tidak ada. Orang-orang dengan santai berjalan kaki menyeberang perbatasan, dan setiap 5 menit sekali melintas kereta barang, baik ke Rusia maupun ke Tiongkok. Perbatasan tersebut adalah termasuk garis perbatasan yang terpanjang di dunia, dengan 160 titik perlintasan perbatasan atau border crossing yang terbuka penuh selama 24 jam. Itu artinya relasi kedua negara sangat baik, sehingga kedua belah pihak setuju untuk membuka lebar-lebar perbatasannya. Hubungan dan pertukaran orang ke orang Tiongkok-Rusia yang damai ini adalah hasil kerja keras 40 tahun lebih yang melibatkan banyak perundingan diplomatik. Memiliki tetangga dengan relasi yang dewasa serta matang inilah yang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok. Strategi ini juga yang ditempuh Tiongkok dengan negara tetangganya yang lain.
Apalagi Tiongkok adalah sebuah negara yang memiliki perbatasan langsung dengan 13 negara, serta memiliki garis perbatasan sepanjang 30.000 km lebih. Makanya, untuk menjaga garis perbatasan yang begitu panjang tersebut, dibutuhkan tetangga yang bersahabat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, akhirnya banyak perbatasan yang suasananya sangat rileks, seperti perbatasan Tiongkok-Kazakhstan dan juga Tiongkok-Pakistan. Contoh lain seperti yang terjadi di perbatasan Tiongkok-Vietnam, yang mana orang-orang Vietnam bebas belanja atau bekerja di Tiongkok, kemudian balik ke Vietnam sambil santai jalan kaki dan menenteng tas plastik yang berisi belanjaan mereka. Bahkan sekarang banyak turis asing yang masuk ke Tiongkok melintasi perbatasan dari Vietnam dengan jalan kaki, kemudian naik kendaraan umum ke Nanning. Di Nanning mereka bisa naik kereta cepat menuju ke lokasi yang mereka inginkan. Inilah yang sebenarnya dijaga oleh Tiongkok, khususnya terhadap Rusia. Karena apabila seandainya Rusia kalah, berarti di seberang perbatasan yang berjaga-jaga adalah tentara Amerika Serikat atau NATO. Akibatnya, perbatasan tersebut tidak lagi terbuka karena sudah tidak ada lagi jaminan keamanan bagi kedua negara. Tiongkok juga sadar betul bahwa jika Rusia kalah, dirinya lah target berikutnya. Nah, alasan kedua, Rusia adalah pemasok energi dan bahan baku industri. Makanya bagi Tiongkok, Rusia adalah 100 triliun dolar energi dan mineral, baik itu minyak, gas, aluminium, arsenik, semen, tembaga, nikel, emas, perak, batu bara, uranium, dan masih banyak lagi. Sehingga kemungkinan besar tujuan sebenarnya dari Amerika Serikat atau NATO yang ingin melumpuhkan Rusia adalah supaya dapat menguasai 100 triliun dolar energi dan mineral tersebut. Ini salah satu alasan Tiongkok menginginkan kemenangan bagi Rusia. Apalagi sebagai sebuah negara industri dan pusat manufaktur dunia, Tiongkok tentu membutuhkan pasokan energi dan mineral untuk kehidupan ekonominya. Dan selama ini Rusia telah membuktikan dirinya menjadi mitra pemasok industri nasional Tiongkok yang handal dan terpercaya. Sehingga apabila Rusia kalah, maka seluruh energi dan mineral itu akan jatuh ke tangan Amerika dan para sekutunya, seperti yang terjadi di Irak dan Suriah. Nasib Tiongkok pun akan berada di ujung tanduk karena Tiongkok adalah target berikutnya setelah Rusia. Tiongkok tentu sangat menyadari hal tersebut. Makanya Tiongkok sudah mempersiapkan banyak hal, terutama persiapan militer dari alutsista hingga teknologinya. Sehingga ketika ancaman terhadap dirinya telah berada di depan mata, Tiongkok tidak segan untuk menyerang. Ini dibuktikan di Korea Utara pada tahun 1950, di mana Tentara Relawan Rakyat atau Public Volunteer Army, PVA milik Tiongkok, menyapu bersih divisi marinir pertama Amerika dari Chosin atau Chongjin Reservoir, sehingga 90% lebih marinir menjadi korban dan memaksa sisanya mundur melalui Hungnam. Bukti yang lain adalah Perang Vietnam yang berlangsung pada tahun 1965 sampai 1972, di mana terdapat 350.000 tentara pembebasan rakyat atau Public Liberation Army (PLA) Tiongkok bersama tentara Vietnam Utara melawan Amerika, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Vietnam Utara dengan mundurnya pasukan koboi dari negara tersebut. Dengan demikian, berpikir bahwa Tiongkok akan selamanya netral dan pasif melihat perang Ukraina adalah sesuatu yang sangat keliru, bahkan naif. Lantaran Tiongkok tentu memiliki kepentingan dan akan berjuang untuk mempertahankan kepentingannya tersebut. Itu berarti seandainya Rusia terdesak oleh Amerika atau NATO, dapat dipastikan negara-negara ex-Soviet yang tergabung dalam Organisasi Pertahanan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau Commonwealth of Independent States, CIS, akan mengirim tentara untuk bergabung di Donbas. Demikian juga negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO seperti Iran pasti akan bergabung, karena saat ini pun Iran telah banyak memberi dukungan pada Rusia. Selain itu, juga dapat dipastikan tentara PLA bersama dengan tentara Korea Utara akan berbaris rapi menuju Donbas untuk mendukung Rusia. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka itulah berarti Perang Dunia Ketiga, dan kemungkinan untuk menjadi perang nuklir sangat terbuka lebar
yang bisa memicu Armageddon, yakni perang terakhir bagi peradaban manusia di planet bumi ini. Nah, pemirsa, walaupun sedikit, semoga Jurnal Barata kali ini bisa membuka wawasan dan persepsi kita tentang apa yang sedang terjadi di luar sana. Saya Endro dan tim redaksi Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.